Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sismita dan Ibu Desi sebagai dosen pengampu dan PLP pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Agus Budianto, NPM 1972-1002. Program studi produksi tanaman perkebunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul perbandingan waktu sadap terhadap produksi latek. Yang pertama, latar belakang. Tanaman karet Hevea brasiliensis Muel merupakan tanaman yang berasal dari daerah Amerika Latin yang beriklim tropis, khususnya Brazil. Setiawan dan Andoko 2010. Karet adalah tanaman getah-getahan. Dinamakan demikian karena golongan ini mempunyai jaringan tanaman yang banyak. Mengandung getah latek dan getah tersebut mengalir keluar apabila jaringan tanaman terluka. Karet merupakan sumber penghasilan dan definisi negara terbesar di antara tanaman perkebunan lainnya, yang meliputi urutan ketiga setelah minyak bumi dan kayu. Saat ini kebutuhan hasil produksi karet di dunia terus meningkat dan tentunya kebutuhan pasokan bahan baku karet mentah juga terus meningkat. Saat ini pemasok terbesar bahan baku terbesar di dunia adalah Thailand dan Indonesia, menempati urutan kedua sebagai pemasok kebutuhan bahan baku karet dunia. Baik, selanjutnya tujuan kegiatan tugas akhir ini adalah membandingkan perbedaan produksi yang dihasilkan antara melaksanakan penyadapan pada pukul 5.30 dan 6.00 dan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kontribusi yang diharapkan dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama berupa informasi tentang produksi latek yang dihasilkan berdasarkan perbedaan waktu pelaksanaan penyadapan. Tinjauan pustaka. Tinjauan umum tanaman karet Hevea brasiliensis Muel merupakan tanaman asli dari Amerika yang beriklim tropis, khususnya Brazil. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon mencapai 15 sampai 25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi. Beberapa kebun karet dan ada kecondongan arah tubuh terutama agak memiring ke atas utama. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama latek. Nazarudin dan Paimin 2007. Menurut USDA Plants 2015, klasifikasi tanaman karet ada sebagai berikut. Selanjutnya, waktu penyadapan. Banyaknya getah karet diperoleh dari pengaruh waktu penyadapan. Penyadapan harus dilakukan dengan dimulai sebagai mungkin agar diperoleh hasil latek yang tinggi. Penulis melakukan pengamatan tentang pengeluaran waktu penyadapan tanaman karet terhadap produksi latek sehingga nantinya akan diketahui perbandingan waktu penyadapan terhadap produksi pada pukul berapa waktu pelaksanaan penyadapan yang lebih banyak menghasilkan atau latek yang maksimal. Waktu sadap diberikan dengan tekanan tugor. Tugor adalah tekanan pada dinding sel oleh ini sel. Banyak sedikitnya isi sel berpengaruh pada besarnya kecilnya tekanan pada dinding sel. Tekanan turgon yang tepat untuk penyadapan adalah 10 sampai 14 cm. Semakin siang waktu penyadapan, maka tekanan turgonnya akan semakin rendah. Dengan demikian hasil latek yang didapat pada tekanan turgon rendah sangat sedikit sebagai dampak penyebab yang tinggi. Selanjutnya, reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATPN reduksi. Banyak cahaya terdapat warna biru dan merah dibandingkan hijau.
Cahaya hijau ini akan dipantulkan dengan ditangkap oleh mata kita sehingga menimbulkan sensasi bahwa digun berwarna hijau. Fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi pada yang pendek, menyimpan lebih banyak energi. Di daun cahaya akan diserap oleh molekul klorofil untuk dikumpulkan pada pusat-pusat reaksi. Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosintesis, yaitu fotosintesis 2 dan fotosintesis 1. Reaksi gelap. Tahap 2 adalah proses-proses yang tidak tergantung langsung pada keberadaan cahaya. Proses-proses atau reaksi-reaksi pada tahap ini disebut reaksi gelap. Reaksi-reaksi gelap terjadi pada bagian matrik stroma kloroplas. Pada bagian ini terdapat seluruh perangkat untuk reaksi-reaksi penyuluhan zat gula. Reaksi tersebut bermanfaat zat energi tinggi yang dihasilkan pada reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada tidak adanya cahaya sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap tanpa cahaya. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau penulisan dalam bentuk makalah atau PPT, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.